warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita belajar, Ibu minta kalian untuk mengecek keadaan sampah atau barang-barang yang tidak perlu di sekitar kalian. Sudah? Sudah bersih, Bu. Sudah bersih? Iya, Bu. Oke. Sebelum belajar, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu, ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, maka baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, teman-teman, dengan berdoa, semoga apa yang ilmu kita sekarang cari, insya Allah kita dapat dan bermanfaat. Amin. Hari ini ada yang masuk, ada yang tidak masuk. Ada, Bu. Siapa? Rina. Oh, kenapa? Ada kegiatan keluarga. Oh, gitu. Yang lainnya ada lagi? Oh, iya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengangguran. Betul? Betul. Masih ingat apa itu pengangguran? Orang yang tidak bekerja. Orang yang tidak bekerja, Bu. Orang yang sedang mencari pekerjaan. Orang yang kehilangan pekerjaan. Betul. Betul. Apa tadi? Orang yang sedang mencari pekerjaan. Iya, pengangguran itu orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang inflasi. Sebelum belajar, kita akan tepuk konsentrasi terlebih dahulu. Baik, Bu. Semuanya berdiri. Ini tepuk konsentrasi. Ini caranya tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap, gitu. Oke? Bisa ya? Bisa. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Siap? Siap. Siap. Mantap. Baik teman-teman, karena tadi Ibu sudah bilang kita akan belajar tentang apa? Siapa di sini yang pernah merasakan saat SD uang 10.000 itu rasanya bisa membeli cilok, bisa membeli es, bisa membeli gorengan. Tapi saat kita sekarang SMA, 10.000 itu cuma bisa beli es teh doang. 5.000 kemudian gorengan. Kemana? Satu lagi menunya hilang. Itulah yang dinamakan dengan inflasi. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Gitu. Sekarang Ibu akan ngasih kalian tentang video pembelajaran inflasi. Nah, sebelum itu Ibu akan memberitahu terlebih dahulu ya. Tolong Pak. Kalau ini, bawah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, tolong bacakan kepada saudara Rizky. Tidak terlihat, Bu, dari sini. Oh ya, terlihat. Silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kerja kelompok NHT dapat mendefinisikan serta menganalisis pengertian penyebab, dampak, serta solusi ketika terjadi inflasi. Yang kedua yaitu mempelajari inflasi penting supaya kita bisa mengatur keuangan, menjaga daya beli, dan siap menghadapi kenaikan harga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi sudah diberitahukan manfaat kita mempelajari tentang inflasi ini. Kemudian belajar apa? Kemudian pembelajaran kita akan belajar
tentang problem based learning. Ibu akan ngasih kalian soal nanti tentang studi kasus. Kalian akan kerja kelompok bersama teman-temannya. Strategi yang ibu gunakan pada pertemuan kita hari ini adalah NHT. Jadi kalian akan dibagi kelompok, 2 kelompok, dan masing-masing akan diberi nomor. Paham? Sekarang silakan saksikan videonya terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Kali ini merupakan kehadiran kedua yang mengaku secara keseluruhan. Penyebab invasi yang pertama, permintaan yang meningkat. Jangan tidur ya. Bangun ya. Apakah seperti menggunakan baju pemerintah atau konstruksi masyarakat dapat mewujudkan investasi jenis ini? Yang kedua adalah kenaikan biaya produksi atau dikenal sebagai cost plus inflation yang pastinya disebabkan oleh meningkatnya biaya bahan baku atau upah ketika biaya produsen cenderung menaikkan harga untuk mempertahankan margin keuntungan. Ketiga, peredaran uang yang berlebihan. Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, harga akan cenderung naik. Ini sering terjadi akibat kebijakan moneter yang berlebihan. Selanjutnya yaitu dampak dari inflasi. 1. Peningkatan daya beli. Inflasi mempengaruhi nilai uang sehingga konsumen dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa dengan jumlah uang yang sama. 2. Ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpastian dalam investasi dan pengeluaran, menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, retribusi pendapatan. Inflasi dapat menguntungkan debitur yang membayar utang dengan uang yang lebih murah, tetapi merugikan kreditor dan mereka yang memiliki pendapatan tetap. Mengurangi inflasi biasanya dilakukan melalui indeks harga konsumen atau IHK dan beberapa indeks lainnya yang mencerminkan perubahan harga dari uang. Baik, Bu. Kesimpulannya, untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, perlu adanya kebijakan moneter yang hati-hati dan pengelolaan anggaran pemerintah yang efektif. Ilustrasi inflasi. Mari kita lihat bagaimana inflasi itu terjadi. Perhatikan ya. Ini merupakan contoh terjadinya inflasi, yaitu harga rumah makanan dari tahun 1990 dibanding dengan rumah makanan tahun 2021 saat ini. Perbedaan harga tersebut sangat signifikan, di mana pada tahun 1990 soto ayam berharga Rp350, sedangkan di tahun 2025 sudah Rp18.000. Perbedaannya sangat-sangat jauh. Hal ini terjadi dari waktu ke waktu. Nah, di sini sudah menjelaskan bahwa inflasi sangat-sangat terjadi di Indonesia. Ini adalah merupakan animasi inflasi. Mari kita simak.
jika hasil tidak saya keuangan. Yang kedua, jasa disertai oleh bantuan kita data tertentu. Lakukan data itu akan sekarang tertentu. Kita tidak sekarang. Nah, di sini saya sudah mendengar kata inflasi, sudah menonton, betul. Kemudian sudah juga melihat simulasi bagaimana inflasi itu terjadi. Pertanyaan ini akan ditanyakan di akhir pembelajaran. Jadi, siapkan di kertas kalian tentang inflasi. Nanti terakhir ada pertanyaan ini. Di awal Ibu sudah bilang tadi, kalau misalkan model pembelajaran kita PBL dengan strategi NHT. NHT kalian sudah tahu? Sudah tahu karena tadi di awal sudah dijelaskan. Jadi, Ibu akan hitung kalian 1 sampai 4, kemudian membagi kalian dalam 2 kelompok. Dan mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Duduk per kelompok masing-masing. Silakan. 4. Kenapa? Harusnya 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1 kelompok. 1, 2, 3, 4, 2 kelompok. 1, 2 kelompok 2. Oke. Oh, jadi Ya, jadi dibikin 2 kelompok, hanya 2 kelompok. Jadi Ini kayaknya mau digeser, Bu. kenapa? Kayaknya mau digeser. Boleh, yang geser. Duduk per kelompoknya. Satu orang dapat 1 nomor ya. Di sini Ibu punya 2 tim jadinya, tim merah sama tim oranye. Orange ya. Nanti silakan tempel di bagian apa nih? Dada. Satu. Kamu tim ini. Ini tim pink dan ini tim orange. Dua. Sesuai nomor ya tempelnya. Sudah? Jarumnya mana? Jangan dibungkus jarumnya. Nih. Wih, keren. Kayak gini ya kalian ikut kondisi 100. Wah. Ada di samping. Jangan sampai jatuh. Sampai pulang harus tetap ada ya. Sudah siap? Bu, peran 1. Ibu, peran 1. Enak. Jangan digigit jarumnya, bahaya. Aduh. Ibu punya 4 pertanyaan. Mohon perhatian. Ya, Bu. Anak-anak, Ibu, di sini ada 4 pertanyaan. Silakan kalian jawab sesuai nomor yang kalian tempel di dada sebelah kiri kalian ya. Ibu kasih waktu 10 menit maksimal. Semakin cepat semakin baik. Kenapa?
Kasih Bu. Ya, jangan ya. Yuyun nomor berapa Yuyun? Dua. Apa tuh pertanyaannya? Bagaimana inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan distribusi pendapatan? Iya. Sudah? Lah Bu. Ibu akan panggil acak nomor 1. Silakan bagi yang merasa nomor 1 maju, kemudian jawab. Ayo cepat. Kasih semangat teman-teman. Ya, silakan presentasikan di depan teman-temannya. Jadi pertanyaannya yaitu apa saja penyebab utama terjadinya inflasi yang kalian pahami dari video tersebut? Beberapa penyebab utama inflasi yaitu pertama kenaikan biaya produksi, misalnya harga bahan baku atau gaji naik. Terus kedua permintaan barang dan jasa meningkat tapi jumlah barang terbatas. Ketiga percetakan uang yang berlebihan oleh pemerintah. Yang keempat nilai tukar rupiah melemah. Selanjutnya dari tim Orange. Tim Orange jawabannya menurut tim Orange pertama percetakan uang yang berlebihan oleh pemerintah. Yang kedua nilai tukar rupiah melemah sehingga harga barang impor. Ya. Sudah. Bagaimana teman-temannya bisa didengar? Bisa, Bu. Dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik teman-teman. Minggu ini kita cukupkan pada nomor 1. Selanjutnya kita akan lakukan presentasi lagi. Apa? Kerja kelompok lagi pada nomor 2, 3, dan 4 di pertemuan selanjutnya. Silakan dulu Kak. Iya. Nah, tadi Ibu sudah bilang, di akhir kita akan menyimpulkan. Tolong bantu Ibu menyimpulkan materi yang tadi disampaikan. Siapa yang ingin? Saya Bu. Silakan Kakak Khadijah. Jadi kesimpulan materi pada hari ini, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang bisa membuat uang menjadi kurang bernilai. Inflasi juga berdampak baik atau buruk tergantung situasinya. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar inflasi tetap terkendali. Terima kasih kepada Kakak Khadijah. Silakan tepuk tangan. Teman-teman, kita cukupkan pertemuan hari ini. Sebelumnya, Ibu minta tolong kalian untuk belajar lagi minggu depan untuk presentasi berikutnya. Baik, Bu. Paham? Jangan lupa dibaca lagi materi hari ini dan materi selanjutnya. Baik Bu. Belajar yang sungguh-sungguh, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu.